Ini ada 3 soal ya, A, B, C. Soal yang B dan C itu ada di video selanjutnya. Jadi ini video yang A, video yang B dan C. Silahkan buka link deskripsi ya. Itu ada link videonya yang B dan C. Saya bikin 3 video. Oke, ini soal yang A dulu. Jadi dia menanyakan kuat arus pada masing-masing titik cabang. Masing-masing titik cabang ini maksudnya adalah pada masing-masing resistor ini. Jadi ini sebenarnya arah arus ini terserah kita. Mau digambar seperti apapun terserah kita, maunya kita. Karena dia tidak menentukan. Jadi kita suka-suka hati kita. Jadi ini saya akan bikin arus seperti ini. Ini nanti dari sini ada namanya I1. Ya. Kemudian I1 ini melewati percabangan akan misah. Di sini ada I2, ke sana ada I3. Jadi ini terserah kalian. Mau ini jadi I3, mau ini jadi I2, mau jadi I1 terserah. Mau arahnya dibalik, ini ke sana, ini ke sini, ini ke sini, terserah kalian. Yang penting harus sesuai dengan konsep arus masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi saya anggap I1 ini masuk, kemudian dia bercabang keluar gitu. Bisa saja I1 dan I3 ini masuk, kemudian jadi I2. Nah, ya. Sekali lagi ini terserah kalian. Ini tidak baku, hanya saja konsepnya itu adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Itu harus. Oke. Selanjutnya kita gambar arus ini yang sesuai dengan arah panahnya ini, berarti nanti I1-nya kan dari sini asalnya. Ya, kemudian dia mundur. Dari sini I1. Sorry. Ini I1. Nah, ini juga I1 sini. Oke, ya. Selanjutnya dari I ini nanti kalian gambarkan loop. Ini penting sekali loop. Loop ini nanti akan mempengaruhi tanda plus minus pada I. Ini yang bikin ribet perhitungan soal hukum Kirchhoff nih. Kalian harus tahu lihat arah arusnya kemana, perginya, asalnya dari mana. Ini siapa ini ya? Ini harus tahu nih asal muasalnya. Sangat harus diperhatikan. Di sini ada 2 buah kolom. Jadi nanti ada loop 1, saya anggap di sini loop 1. Dan arah loop ini lagi-lagi terserah kalian. Ini saya bikin searah jarum jam aja. Nih, loop 1 ini yang warna biru ya, searah jarum jam aja. Karena saya lebih patokannya seperti ini aja. Nih, loop 2 di sini. Lagi-lagi terserah kalian arah loopnya, suka hati kalian. Ini saya bikin arahnya semuanya searah jarum jam aja nih arah loop. Jadi saya bedakan warnanya ya. Warna biru ini arah loop, warna merah itu arah arus. Arah loop ini boleh kalian balik berlawanan jarum jam. Boleh juga kalian balik ini berlawanan jarum jam, atau sama-sama berlawanan, atau salah satu berlawanan salah satu arah, terserah kalian. Nah, ini baru menjelaskan arah nih. Nah, selanjutnya rumusnya. Rumus dasarnya sih sederhana aja nih, sederhana aja. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sederhana kan? Tapi sebelum ini tadi kita sudah misalkan arus ini. Arus yang masuk kan I1. Jadi I1 ini sama dengan yang keluar I2 ditambah I3 ya. Nah, ini namanya persamaan 1. Ini banyak sekali nanti persamaan. Kemudian kita fokus ke loop 1. Loop 1. Nah, bagaimana dengan loop 1? Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, lihat. Perhatikan arah loopnya. Loopnya kan jalan nih. Dari sini tek. Di sini ketika tanda panah yang ini dia akan bertemu garis pendek dulu. Garis pendek ini namanya kutub negatif. Berarti ini min 5 volt. Kemudian jalan lagi tek. Nah, di sini sudah kembali lagi dan tidak ada E, selesai. Selanjutnya I kali R. Nah, lihat. Di sini I1 ini menabrak R1 4 ohm. Nih, I1 menabrak 4 ohm. Jadi nanti I1 dikali 4 ohm. Ya. Kemudian jalan lagi nih. I-nya. Ketek I1. Di sini bercabangan, dia mencar, berubah. Di sini jadi I2. I2 ini bertemu dengan 3 ohm. Berarti nanti ditambah I2 dikalikan 3 ohm. Nah, jalan lagi I-nya, tek. Di sini dia berubah lagi, bercabang. Sini jadi I1 lagi. I1 jalan, nah sudah tidak ada lagi ohmnya, selesai. Jadi ini tutup sama dengan 0 gitu ya. Selesai. Nah, ini saya rapikan. Min 5 ditambah 4 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Sekarang kita ke loop 2. Nah, loop 2 yang ini sebelah kanan ya.
loop 2. Ini penjelasannya emang panjang lebar nih. Sama rumusnya sigma E tambah sigma IR sama dengan 0 nih. Loop 2. Jalan dari sini nih. Tek. Ternyata di sini dia ketemu garis pendek dulu. Berarti ini kutub negatif. Min 11 volt. Min 11 volt. Jadi ini kalian harus perhatikan perjalanannya, harus teliti nih. Saya kadang juga sering keliru di sini. Perhatikan lagi. Kalau saya keliru diperbaiki ya. Ini jalan lagi ke sini, jalan lagi ke sini, kemudian dia ketemu garis pendek lagi. Garis pendek berarti min ya. Min berapa volt? 4. Min 4 volt. Jalan lagi, tek, habis. Tidak ada lagi si E-nya. Sekarang yang I-nya. Nah, lihat ini. Di sini arah loop 2. Dan di sana ternyata arah loop dengan arah I2 ini berlawanan. Yang I2-nya ke bawah, ya kan? Sementara arah loopnya ini ke atas. Berarti ini negatif tandanya. Berarti nanti negatif I2 dikalikan dengan berapa ohm I2 nih? 3 ohm. Kemudian jalan lagi ke atas. Loopnya. Ya, dadah. Ya. Oke, ini selanjutnya tadi I2-nya udah selesai ya. Nanti jalan loopnya tadi. Nah, yang I3-nya. I3-nya searah dengan arah loop, berarti plus. Plus I3 ini menabrak R3. R3-nya 4 ohm. Berarti ditambah I3 dikalikan 4 ohm. Jalan lagi, oh sudah selesai, loopnya selesai nih. I3-nya pun tidak ada lagi menemui ohm ya. Nah, sudah tidak ada ohm lagi. Nah, ini selesai. Jadi kita tutup sama dengan 0. Nah, kita rapikan tulisannya. Min 11, min 4 berarti min 15. Dikurang ya, sorry. Dikurang 3I2 ditambah 4I3 sama dengan 0. Ini persamaan 3. Nah. Panjang lebar nih. Saya kelompokkan dulu persamaan I-nya. I-nya I1 sama dengan I2 tambah I3. Ini negatif 5 ditambah 4. I1 ditambah 3. I2 sama dengan 0. Ini kan persamaan 1. Ini persamaan 2. Substitusikan nih. I1-nya itu substitusikan ke sini, masukkan ke sini. Ya. Berarti nanti berubah nih persamaannya nih. Jadinya gini. Min 5 ditambah 4 buka kurung. I2 tambah I3 tutup kurung. Ditambah 3I2. 3I2 sama dengan 0. Ini kalikan dalam. Ini kalikan dalam nih. Ini penjelasan soalnya memang saya agak panjang ya. Min 5 ditambah 4I2 ditambah 4I3 ditambah 3I2 sama dengan 0. Berarti ini min 5. I2 sama I2 dijumlahkan nih. Ini I2 nya. Ini 4. Ini 3 ya. Berarti kan 7. 7I2 ditambah 4I3 sama dengan 0. Ini persamaan 4. Nah, nih coba lihat. Sekarang persamaan 4 dan 2 saya akan kelompokkan 4 dan 3 dan 4 ya. Ini kan negatif 15 dikurang 3 I2 ditambah 4 I3 sama dengan 0. Ini kan persamaan 3. Kemudian yang persamaan 4 nya min 5 ditambah 7 I2 ditambah 4 I3 sama dengan 0. Dadah. 4 sama 4. Ini kita eliminasi si I3 nya kan sudah sama 4 plus jadi ini dikurang. Berarti nanti ini min 15 dikurang min 5. Berarti nanti kan min 15 tambah 5 ya. Berarti sama dengan min 10. Kemudian ini min 3 ya. Min 3 I2 dikurang ditambah dikurang tambah 7. Nah, ini agak ribet kan matematikanya nih. Berarti nanti min 3 min 7 berarti sama dengan min 10 ya. Berarti ini min 10 I2 sama dengan 0. Kenapa?
I3-nya ndak ditulis karena 0. Jadi kalau mau tulisin boleh lah kamu tulis ya. Ini kan nanti jadinya ditambah 0. I3 sama dengan 0 gitu kan. Berarti kan nanti min 10 I2 sama dengan 0. Pindah ruas nih, 10 yang ini ke kanan. Berarti min 10 I2 sama dengan plus 10. Berarti I2-nya sama dengan 10 dibagi min 10. Berarti I2-nya sama dengan min 1 ampere. Min ini hanya arah ya. Nah, tapi ini kita biarkan dulu. Kita lihat persamaan nomor 4. Jadi kan kita sudah dapat nilai I2-nya sama dengan min 1 ampere ya. Pakai warna merah aja lah. I2 sama dengan min 1 ampere. Berarti ini tinggal masukkan ke persamaan 4 tadi ya. Min 5 ditambah 7 I2 ditambah 4 I3 sama dengan 0. Kita biarkan aja dulu min. Nanti di akhir baru saya jelaskan. Min 5 ditambah 7 dikalikan min 1 ya. Kan I2-nya min 1 ampere. Ini persamaan 4 tadi ya. Ditambah 4 I3 sama dengan 0. Berarti nanti ini min 5 dikurangi 7 ditambah 4 I3 sama dengan 0. Min 5 berarti ini min 12 ya. Min 12 ditambah 4 I3 sama dengan 0. Berarti nanti 4 I3 sama dengan 12. Pindah ruas ya. Berarti nanti ini I3 sama dengan 12 bagi 4. Berarti I3-nya sama dengan 3 ampere. Nah, ya kan? Nah, ini belum selesai nih. Sekarang baru kita hitung yang I1. Dari persamaan 1, I1 sama dengan I2 tambah I3 kan? Berarti I1 sama dengan I2-nya min 1 ditambah 3. Berarti sama dengan 2 ampere. Nah, baru saya simpulkan nih. Nih, saya kelompokkan. I1-nya 2 ampere. I2-nya min 1 ampere. I3-nya sama dengan 3 ampere. Nah, jadi gini simpulannya. Tanda min, tanda negatif menandakan arahnya berlawanan arah arus pada yang kita gambar, pada gambar kita berlawanan atau salah. Bahasa sederhananya itu keliru lah. Keliru. Harus dilawan. Nilainya tetap plus. Nilainya tetap plus. Jadi maksudnya gini. Coba kita lihat gambar tadi kita nih. Nih. I2-nya ini kan kita gambarkan ke bawah gini. Berarti gambar ini kita keliru. Kita hapus. Gambarnya kita hapus. Jadi yang benar itu arahnya I2 itu gini, ke atas gini. Nah, gitu. Jadi ini gambar yang benar ya. Nah, jadi nanti persamaannya itu adalah ini kan I1 sama I2 ketemu sama dengan I3. Jadi kan coba kita lihat nih. Nih. I1-nya jadi kesimpulannya jadi nilai arusnya I1 2 ampere, I2 1 ampere, I3-nya sama dengan 3 ampere. Nih. Dengan gambar ini kalau kita lihat ini kan I1-nya masuk. Gini arahnya. Nih saya gambar ulang. Ini I1, ini I2, kemudian jadinya I3 kan? Nih. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi nanti I1 ditambah I2 itu sama dengan I3. Nah, makanya kalau kita hitung nih betul nih. I1 ditambah I2 sama dengan I3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kan betul kan? Nah, ini hanya menandakan keliru aja tadi. Tapi proses berpikirnya betul. Sekali lagi, proses berpikirnya betul. Yang keliru ini hanya arah yang kita bikin. Jadi kan tadi kan kita terserah kita mau gambar arah arusnya ke sana, ke sini, ke situ, ke sini terserah. Jadi proses berpikirnya itu adalah terserah dulu kita menentukan arahnya. Tapi nanti di ujung, di akhir kita bisa menentukan, oh ini loh gambar yang benar sebenarnya. Jadi gambar yang benar itu sebenarnya adalah I1 dan I2 ini yang masuk. Kemudian yang keluarnya itu adalah I3-nya.
Nah, konsepnya ya, konsep berpikirnya ya. Semoga bisa diproses dan dicerna ya. Jadi konsep berpikirnya itu adalah arus yang masuk I1 dan I2 dan I3-nya ini yang keluar. I1 tambah I2 sama. Lalu bagaimana dengan ini Pak? Ya ini benar. Hitungan kita ini benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Hanya saja di akhir kita akan menentukan kebenarannya. Wih, jadi ibaratnya itu awalnya kita menerka-nerka, oh gini sepertinya orangnya. Tapi setelah proses kita jalani ya, kan bersama-sama gitu kan. Oh, kita bisa menyimpulkan, oh ternyata seperti ini loh hasil akhirnya. Ternyata yang benar itu seperti ini ya. Jadi ini namanya praduga tak bersalah lah ya, berkata seperti itu. Jadi kita menduga-duga dulu seperti nanti setelah di akhir kita simpulkan, oh ternyata arahnya salah. Tapi kalau hasilnya semuanya ini I-nya plus ya, misal I1-nya ini plus, I2-nya sudah plus, I3-nya juga plus, berarti permisalan kita atau dugaan kita yang di awal tuh oh berarti sudah benar kita menduganya. Jadi seperti itu konsep berpikirnya ya. Nah, semoga bisa diproses. Agak ribet emang nih karena kita pakai praduga tak bersalah dulu untuk mengerjakan soal ini. Jadi setelah itu baru kita simpulkan di akhirnya. Jadi gambar akhirnya seperti ini harusnya. Jadi kesimpulannya itu yaitu tadi I1, I2 dan I3 nilainya sudah betul ya. Cuman hanya kita pluskan aja nih 2, min 1 dan 3 ini kita pluskan nih. Jadi 2, 1 dan 3 ampere. Jadi pertanyaannya itu kuat arus pada masing-masing titik cabang. Ya udah, cabang yang AB, ini cabang AD ya. Ini pada AD. Ini pada AD 2 ampere. Ini pada apa nih? Pada PQ. Ini pada PQ dan ini pada apa tadi? BC ya. Pada BC. Pada BC-nya 3 ampere nih. Ini pada BC-nya 3 ampere gitu ya. Nah, arahnya seperti ini. Yang benar. Oke, sekian dan terima kasih. Yang B dan C itu ada di deskripsi link videonya ya. Jadi saya bikin ini udah lama, ini 17 menit saya jelaskan soal ini. Aduh, luar biasa. Emang soalnya emang bikin apa ya? Bikin panjang cerita, menyebalkan. Ya udah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan, silahkan diperbaiki lagi. Oke, sampai berjumpa di soal yang B dan C ada di deskripsi link videonya. Oke, dadah.